Benarkah Nabi Muhammad SAW mencontek ahlul kitab? Penjelasan lengkap hadis rambut Nabi yang sering disalahpahami. Sebagian orang menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mencontek atau meniru ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Namun jika hadis tersebut dipahami dengan benar dari segi bahasa Arab dan konteksnya, maka tuduhan tersebut sebenarnya tidak benar. Mari kita jelaskan secara ilmiah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas dan terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Makna ringkasnya, Nabi SAW menyukai sejalan dengan ahlul kitab dalam perkara yang belum ada perintah wahyu. Ahlul kitab membiarkan rambut mereka terurai, sedangkan orang musyrik membelah rambut mereka. Maka Nabi SAW membiarkan rambutnya terurai. Kemudian setelah itu, beliau membelah rambutnya. Kata penting dalam hadis ini adalah muwafaqah. Kata ini berasal dari akar kata Arab. Wafaqah, maknanya dalam bahasa Arab klasik, kesesuaian, persetujuan, sejalan dengan sesuatu. Dalam kamus Arab klasik, lisan Al-Arab disebutkan, muwafaqah adalah kesesuaian atau berjalan searah. Artinya kata ini tidak sama dengan meniru atau mencontek. Jika bahasa Arab ingin mengatakan meniru, biasanya menggunakan kata menyerupai, qad niru. Jadi hadis ini tidak mengatakan Nabi meniru ahlul kitab. Hadis ini hanya menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak masalah jika kebetulan sama dalam perkara yang netral. Ketiga, makna kata thumma dalam hadis. Hadis ini juga memiliki kata penting. Thum dalam tata bahasa Arab, kata thumma berarti kemudian setelah itu. Kata ini menunjukkan urutan waktu. Artinya, pada suatu waktu Nabi SAW membiarkan rambutnya terurai. Setelah itu, pada waktu lain beliau membelah rambutnya. Jadi hadis ini menjelaskan perubahan kebiasaan dari waktu ke waktu. Ini tidak sama dengan mencampur dua model rambut sekaligus. Ini hanyalah kebiasaan masyarakat, bukan simbol agama mereka. Karena itu, ketika Nabi SAW membelah rambutnya setelah sebelumnya membiarkannya terurai, hal tersebut tidak sama dengan mengikuti agama siapapun. 5. Hikmah besar dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan prinsip penting dalam Islam. Islam membedakan antara perkara agama. Contohnya, syalat, puasa, ritual ibadah. Simbol agama. Dalam hal ini harus mengikuti wahyu. Perkara dunia atau kebiasaan manusia. Contohnya, gaya rambut, pakaian umum, makanan, teknologi, budaya masyarakat. Dalam hal ini tidak ada masalah jika kebetulan sama dengan kaum lain selama hal tersebut bukan ajaran agama mereka, bukan simbol agama mereka, bukan bagian dari ibadah mereka. Karena itu kesamaan dalam perkara dunia tidak sama dengan meniru agama lain. 6. Hadis tentang larangan menyerupai suatu kaum. Ada hadis lain yang sering dikutip. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar dalam Sunan Abu Dawud. Teks hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Artinya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis ini tidak berarti semua kesamaan dengan kaum lain dilarang. Yang dimaksud adalah meniru dalam hal yang menjadi identitas agama mereka. Contohnya, mengikuti ritual ibadah agama lain, memakai simbol agama lain sebagai identitas agama, meniru pakaian khusus ibadah mereka. Sedangkan hal-hal yang bersifat kebiasaan umum manusia tidak termasuk larangan ini. Dengan demikian, tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW mencontek ahlul kitab tidak berdasar sama sekali dan hanya muncul karena kesalahpahaman terhadap bahasa Arab, hadis, dan konteksnya.